Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial KTA Agpai Digital. Tutorial ini terdiri dari bagaimana cara kita sebagai guru pendidikan agama Islam menginstal dan membuka aplikasi KTA Agpai Digital, lalu mengenal menu-menunya, fitur-fiturnya, serta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Baiklah rekan-rekan guru agama se-Indonesia, pertama sekarang bagaimana cara menginstal aplikasi KTA Agpai Digital jika di HP kita belum ada aplikasi tersebut. Kita buka Play Store, kemudian kita tulis di sini. Nah, ini kebetulan sudah ada KTA Agpai Digital. Nah, biasanya kalau belum ada di HP kita, ini tulisannya bukan buka, tapi install. Kalau ada tulisan install, maka klik install, tunggu beberapa saat, dan setelah terinstall, langsung ada kata buka. Nah, membukanya bisa lewat sini, klik kata buka ini. Atau juga karena sudah terinstall di HP, bisa melalui ini. Kita klik KTA Agpai Digital. Setelah kita membuka, kita langsung diarahkan ke home. Nah, ini rekan-rekan, di KTA ini ada 4 menu. Satu home di bawah, ini di bawah paling kiri. Satu home ini. Kemudian yang kedua adalah ada semacam tanda kalender, ini adalah acara. Kemudian yang ketiga, yang titik-titik ini, ada fitur-fitur. Yang keempat adalah menu profil kita. Baik, kita sekarang akan mengenal keempat menu ini serta mempraktikkan bagaimana cara mengisi menu-menu yang ada di KTA Agpai Digital. Yang pertama, home atau beranda ini. Rekan-rekan, di home ini adalah kita dapat melihat postingan-postingan, baik itu tulisan, media maupun video-video pembelajaran yang di-upload oleh guru agama Islam se-Indonesia. Ini ada postingan dari guru PAI SMPN 2 Gorontalo, Bapak Sutarjo Paputungan, MPDI. Ini dengan tulisannya hari kedua kegiatan POT Institut Nasional Agpai Digital. Ini ada fotonya. Kemudian ada postingan Muhammad Ikhwan Safitra. Lalu postingan lagi Heri Mirhan, SAG, dan guru-guru yang lainnya. Nah, rekan-rekan, kita pun yang belum memposting, misalkan bagaimana agar postingan kita bisa nampak seperti ini. Nah, ini kebetulan ada foto saya. Di sini di atas ada diskusi hari ini. Nah, di postingan inilah kita dapat menulis, misalkan kita klik diskusi hari ini. Saya akan menulis misalkan kegiatan TOTIN Agpai Digital sangat asik dan menyenangkan. Nah, ini tulisan saya, misalkan hari ini. Kemudian saya ingin melampirkan cuplikan foto, misalkan foto tentang kegiatan TOT ini. Ataupun saya klik yang tanda plus ini. Ini muncul ada foto dan video atau file. Artinya di samping kita dapat menyisipkan tulisan ini, juga kita dapat
melampirkan foto dan video atau file. Saya akan lampirkan foto saja. Kita klik ini. Foto. Saya akan pilih fotonya 2. 1, 2, kemudian ini foto-foto ini sudah tersedia di galeri HP saya, kemudian buka. Nah, ini nampak. Ini ada foto Pak Direktur yang sedang membuka dan ada foto rekan-rekan guru, peserta TOT yang sedang mengikuti. Setelah itu maka klik posting paling atas kanan, posting. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah rekan-rekan postingan saya barusan. Kegiatan TOT IN Adpai Digital sangat asik dan menyenangkan. Saya mengirimnya 2 foto. Ini ada tanda 2 titik, berarti ini foto yang pertama. Nah, ini foto yang kedua. Nah, rekan-rekan, apakah di home ini juga kita dapat mengirimkan video? Kita dapat mengirimkan video juga, rekan-rekan, di sini. Dalam rangka ya video sebagai media pembelajaran. Baik itu foto-foto sebagai media pembelajaran atau flyer maupun video. Tetapi biasanya video yang di-upload lewat home ini, lewat diskusi hari ini, tulisan diskusi hari ini adalah video yang sekitar 20 MB yang dapat di-upload di sini. Lebih dari itu biasanya tidak bisa di-upload begitu. Bagaimana misalkan saya sekarang punya video yang durasinya panjang, yang lebih dari 20 MB, misalkan di YouTube. Sementara saya ingin home ini, postingan saya diisi oleh media pembelajaran saya yang mengandung video ataupun yang berisi video tentang sebuah kisah atau ya materi pembelajaran. Nah, maka kita sebetulnya dapat melakukan itu dengan men-share alamat YouTube-nya saja atau link YouTube-nya saja. Contoh seperti ini, rekan-rekan. Sekarang saya membuka YouTube. Nah, ini saya ingin men-share. Ini ada kisah. Ya. Ini ada kisah inspiratif guru, siswa, dan tomat segala susu. Nah, kisah ini dapat mendukung pembelajaran. Maka kita klik bagikan, salin link, lalu kita masuk ke menu KTA ataupun ke KTA Adpai Digital. Nah, kemudian saya di sini misalkan akan mengirim link YouTube tersebut. Diawali dengan kata-kata video kisah dalam rangka menanamkan kesadaran peserta didik untuk saling menyayangi dan peduli pada orang lain. Kemudian saya tempel, ini ada sudah tersedia, saya tempel. Kemudian kita posting. Nah, ini postingan saya. Jadi rekan-rekan guru PAI yang melihat postingan saya dapat mengklik alamat YouTube ini. Selanjutnya, di home ini juga ada di atas kanan ada kaca pembesar ini, semacam kaca pembesar. Ini adalah fungsinya cari. Cari misalkan nama kawan kita guru agama, misalkan Ahsan, maka saya tulis di sini Muhammad Ahsan. Maka akan muncul nama Muhammad Ahsan di sini. Ada 2, maka saya akan memilih yang ada foto profilnya. Klik Dr. Muhammad Ahsan. Nah, inilah profil Muhammad Ahsan beserta media-media yang telah dipostingnya. Kita kembali
ke menu home. Nah, di sebelah pojok kanan atas ada lonceng. Ini adalah semacam notifikasi atau pemberitahuan terhadap postingan kita. Kita klik coba. Nah, ini adalah pemberitahuan bahwa postingan saya, kumpulan tutorial Agpai Digital, itu ada guru yang menyukainya, Siti Ulfa, menyukai postingan saya tentang kumpulan tutorial Agpai Digital. Kemudian beliau juga menyukai kegiatan TOT-IN Agpai Digital. Kemudian juga ada Eli Pasaribu menyukai postingan saya, kumpulan tutorial. Juga Bapak Dr. Muhammad Hasan, SAGMKO, menyukai postingan saya, kumpulan tutorial. Dan kawan-kawan guru lainnya yang kebetulan menyukai atau barangkali ada yang mengomentari begitu. Nah, rekan-rekan, di sini misalkan saya membaca di home ini postingan Bapak Sutarjo Paputungan ini dari Gorontalo ini, salah seorang kawan atau sahabat saya. Di bawah postingan media Bapak Sutarjo ini ada tanda cinta hati ya. Nah, ini adalah artinya kalau kita like ataupun kalau kita klik, ini artinya kita like terhadap postingan tersebut. Maka mari kita like. Nah, maka gambar hati yang putih itu berubah menjadi merah. Ada tulisan yang tadinya 1 suka di sini menjadi 2 suka. Lalu sebelahnya ada ini komentar. Kalau kita mau mengomentari, kita klik di sini. Kita tulis di sini komentarnya. Selamat dan sukses kawan-kawanku dari Gorontalo. Kemudian panah ini kita klik. Nah, maka muncul ini komentar saya. Ya, di postingan Bapak Sutarjo Paputungan MPDI. Itulah gambaran tentang home atau dapat dikatakan beranda yang ada di beranda. Menu selanjutnya di bawah ini adalah kita klik yang tanda kalender di bawah. Ini adalah acara-acara yang telah diposting oleh rekan-rekan guru agama se-Indonesia. Makanya misalkan rekan-rekan mempunyai acara sekarang, contohnya mempunyai acara, misalkan rekan-rekan, misalkan saya lah, di sebelah kanan atas pojok ada tanda plus dan checklist. Saya ingin membuat acara yang plus dulu ini. Nah, yang plus dulu kita klik. Ya, di sini ada tambah, kita klik. Nah, misalkan acaranya adalah, karena saya sekarang sedang mengikuti dari tanggal 4 sampai 7 Desember 2020 TOT IN Agpai Digital, maka saya tulis nama acaranya TOT IN Agpai Digital. Deskripsi: selama 4567 selama 4 hari guru agama se-Indonesia dilatih untuk menjadi instruktur nasional Agpai Digital. Nah, ini ada tanggal dan jam. Kita inginkan tanggalnya, kita klik yang kalender itu. Tanggal mulainya tanggal 4 ya, 4 Desember hari Jumat kemarin. Lalu jamnya adalah mulai pukul 13. Di sini pukul 13.00, pukul 1. Nah, ini lokasi acaranya adalah Zoom meeting. Di sini di bawah ada terbitkan acara. Kita tunggu sebentar. Nah, acara berhasil dibuat. Nah, ini
TOTIN Akpai Digital. Zoom meeting Jumat 4 Desember 2020 pukul 1 siang. Kita kembali ke sini rekan-rekan. Nah, kita kembali ke sini. Sekarang ada tanda checklist di sebelah kiri tanda plus. Kita klik ini. Ini artinya acara-acara yang pernah saya ikuti. Di sebelah kanan ada menu yang titik 9 ini, kita klik. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di KTA Akpai Digital. Yang pertama paling atas adalah fitur kartu tanda anggota. Kita klik, nah inilah kerennya kita sebagai guru agama punya kartu tanda anggota seperti ini. Dengan nama, kemudian nomornya 327806003 SMPN 19 Kota Tasikmalaya. Ini alamat email saya dan ini barcode-nya begitu. Kartu tanda anggota. Lalu ada fitur buku digital. Ini ada ratusan buku yang telah diupload oleh guru-guru agama se-Indonesia, rekan-rekan. Kita lihat, ini guru-guru serta nama ataupun judul-judul bukunya. Misalkan kita ingin mencari buku apa saja nih. Misalkan ini ada, kita klik tadi ya, kata kuncinya misalkan buku tentang buku teks PAI. Nah, maka di sini banyak buku teks PAI. Kemudian juga misalkan kita cari kata kuncinya adalah misalkan psikologi, motivasi, dan pengembangan karakter. Nah, ini buku-bukunya. Nah, buku-buku ini rekan-rekan bisa dibaca atau di-download. Misalkan ini contoh nih. Kata kunci buku yang berkaitan dengan psikologi, motivasi, dan pengembangan karakter adalah buku yang ditulis oleh Bapak Muhammad Hasan. Big Simulasi Psikotes. Kita klik. Nah, di bawah ini kita bisa baca dan kita bisa download buku ini. Selanjutnya rekan-rekan, di fitur buku digital ini, bagaimana caranya kalau kita sebagai guru agama memiliki satu buku yang akan kita upload di buku digital ini. Maka caranya di sebelah pojok kanan atas ada plus, tanda plus. Ini contohnya misalkan saya sekarang akan mengupload buku, tanda plus, kita klik. Lalu judul bukunya. Kebetulan judul buku yang akan saya upload adalah strategi pembelajaran. Kategorinya adalah pendidikan, kita pilih. Kemudian saya upload file PDF. Ini dalam bentuk PDF tentunya. Kalau dalam bentuk Word itu tidak bisa diupload di PDF. Ini sudah ada di kartu SD saya. Nah, ini kita klik strategi. Setelah ini sudah masuk ke upload file PDF, kemudian kita submit. Dalam proses, tunggu sebentar. Setelah kita menunggu sebentar, buku berhasil diupload. Nah, inilah buku strategi pembelajaran yang saya upload barusan. Nah, sebelum strategi pembelajaran, saya juga tadi pagi telah mengupload indahnya buku Indahnya Berakhlak Mulia, kemudian keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita coba di sini kita buka strategi pembelajaran. Nah, ini kita bisa baca, download. Atau misalkan karena buku ini lupa, misalkan ada beberapa hal yang salah, maka buku ini akan saya hapus dulu. Uploadnya misalkan nanti saja setelah diedit, maka kita klik hapus kalau hapus. Nah, makanya tapi kalau ini sudah dianggap saya tidak harus diedit, maka di cancel, jangan dihapus begitu. Itu tentang buku digital. Selanjutnya ada juga fitur murotal. Murotal ini surat-surat dalam Al-Quran. Kita contoh surat Al-Fatihah. Klik. A'udzu billahi minasy syaitan. Rekan-rekan, di samping murotal ada doa harian. Misalkan kita pilih doa duduk di antara dua sujud. Ini contohnya. Selanjutnya ada fitur
RPP digital. Nah, RPP digital ini nanti ada aplikasi tersendiri yang akan kita bahas tutorialnya, rekan-rekan. Lalu ada juga fitur penilaian digital. Penilaian digital juga ada aplikasi tersendiri yang nanti juga kita akan bahas tentang bagaimana tutorialnya. Ini hanya tampilan berandanya saja. Selanjutnya ada modul digital. Sama nanti tutorialnya kita akan bahas selanjutnya. Ini tampilan berandanya. Ini ada marketplace, ini belum jalan. Kemudian hubungi kami. Jadi kalau rekan-rekan ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan KTA Advice Digital ini atau ada yang perlu dikonfirmasi, maka dapat hubungi kami. Artinya hubungi admin ini. Kita klik, kita coba. Biasanya ini muncul lewat WA, nomor WA. Nah ini. Jadi rekan-rekan dapat chat dengan nomor ini. Baiklah. Yang terakhir adalah menu sebelah kanan. Bawah adalah menu profil. Nah, ini profil saya, ini foto saya. Profil ini ada edit profil, dokumen, dan post media. Saya telah mengirimkan, ini ada 19 media yang telah saya posting. Kemudian ada 4 acara. Lalu ada 5 buku. Baik, bagaimana sekarang kalau kita ingin mengedit profil? Misalkan foto kita mau diganti ataupun ada nama atau ada tulisan yang di profil ini yang terlewat atau yang salah, maka kita klik edit profil. Nah ini, kalau mau mengubah foto profil, kita klik ini, ubah foto profil. Nah, dipilih fotonya, silahkan di galeri HP rekan-rekan. Kalau saya tidak diubah, ini sudah foto. Ini biografi singkatnya. Nah, kalau misalkan sudah diedit, ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang perlu ditambah atau dikurangi, kita submit begitu. Kita tunggu sebentar. Nah, rekan-rekan. Kemudian juga ada di sini, di profil itu ada dokumen. Nah, ini adalah kalau kita pernah memposting dokumen, maka akan muncul dokumen, sementara saya tidak pernah atau belum pernah. Ini ada post media yang pernah saya posting, ada dalam bentuk media maupun dalam bentuk teksnya begitu. Yang tadi media yang jumlah 19 ini. Di pojok kanan atas ada titik 3. Apa saja ini isinya? Di profil ini, di menu profil, kita lihat, kita cek, kita klik. Yang pertama ada informasi, kita klik informasi. Ini adalah informasi anggota yang telah masuk, artinya guru-guru agama se-Indonesia yang telah masuk ke KTA Advice Digital. Jumlah secara nasional ada 89.712 anggota. Dengan rincian tiap provinsi ini jumlah anggotanya. Nah, kalau ingin kita melihat, ini ada 10 DPW dengan user terbanyak. Kalau kita ingin melihat lebih banyak, kita klik yang ini. Tiap provinsi dari Aceh sampai Papua ini jumlahnya. Ya. Misalkan saya dari Jawa Barat. Kita ingin provinsi Jawa Barat ini kan ada 13.284 anggota ini. Nah, saya ingin melihat persebaran tiap kabupaten dan kota Jawa Barat, maka klik Jawa Barat. Nah, ini ada Kabupaten Bogor sampai Kota Banjar. Saya kebetulan di Kota Tasikmalaya. Ini berapa orang? Nah, ini di Kota Tasikmalaya. Nomor 2 dari bawah. Kota Tasikmalaya ada 367 anggota yang telah masuk ke KTA Advice Digital ini. Di Kota Tasikmalaya ada 10 kecamatan. Saya ingin melihat berapa orang di per kecamatan yang telah masuk ke KTA ini. Kita klik Kota Tasikmalaya. Dari 10 kecamatan ini ada Kawaru sampai Cipedes. Ini jumlah anggotanya. Karena saya berada di Mangkubumi ini, Mangkubumi ada 39 anggota. Siapa saja kira-kira yang masuk ke anggota ataupun ke KTA ini dari Mangkubumi, guru agamanya. Kita klik Mangkubumi, nah ini ada nama-namanya. Ada Bu Susan dan Yati, Pak Deo, ada saya sendiri, Pak Yudi, Bu Ani, Pak Andi,
Bu Siti, Pak Wahyu, Pak Ridwan, dan kawan-kawan sampai Ibu Nopila Sisagita SPDI. Provinsi ataupun kabupaten, kota, serta kecamatan rekan-rekan pun juga dapat dilakukan seperti yang saya praktikan barusan. Setelah informasi ada riwayat pembayaran, ini khusus saya. Kita klik, berarti ini ada 2 poin. Pendaftaran sukses sebesar 35.000. Jadi saya dulu ketika membuka aplikasi ini harus membayar 35.000. Ini adalah iuran pertama dan selamanya. Jadi untuk aplikasi ini hanya membayar sekali Rp35.000 begitu. Sementara ada juga iuran sukses sebesar Rp65.000. Ini adalah iuran yang 6 bulan sekali yang saya bayarkan. Kebetulan saya membayarnya pada hari Sabtu 13 Juni 2020 pukul 19.32. Dengan cara membayar iuran 65.000 ini, rekan-rekan bisa mengakses RPP digital, kemudian penilaian digital, juga mode digital. Selanjutnya ini disimpan. Nah, ini adalah media-media, baik media saya maupun media dari guru lain yang disimpan oleh saya. Kebetulan saya hanya menyimpan dari media punya Pak Hasan saja di sini. Selanjutnya ada dibagikan ke siswa PAI, kita klik. Nah, misalkan kalau ada media di sini, media yang saya simpan atau yang diambil dari guru yang lain, kemudian mau di-share ke siswa PAI, saya share, nanti ada tutorial tersendiri. Logout, artinya kalau kita keluar, kemudian ada dapatkan survei terbaru, artinya kalau pengelola KTA Akbar ini ada survei, lalu kita mengisi survei tersebut, maka kita dapat, ya salah satu rewardnya adalah biasanya kita dapat memperpanjang akses untuk ke RPP digital, mode digital, dan penilaian digital begitu. Baiklah, rekan-rekan, saya kira cukup sekian tentang tutorial KTA Adpai Digital dari saya Ilham Maulani, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.